Halo teman-teman, ini akhirnya sudah keluar nih ya, PMK 131 tahun 2024 mengenai PPN 12%. Kita masih belum tahu nih mengenai PP atau perubahan PP terhadap PPh final UMKM 0,5%, belum ada aturannya. Tetapi kalau PPN-nya sudah terbit, jadi teman-teman jangan percaya kata siapapun kecuali sudah terbit PP atau undang-undang atau PMK-nya. Gitu teman-teman ya, karena last minute bisa berubah oleh oknum-oknum pejabat itu ya. Oke. Ini langsung gua share aja nih buat teman-teman supaya tahu ya. Ini hanya ringkasan aja yang gue pahami sejauh ini. Gue sendiri belum baca detail mengenai PMK-nya ya teman-teman ya. Nah, linknya gue taruh di sini di deskripsi nanti link file PMK-nya gue taruh di sini. Kemudian, jadi ini yang kita mesti pahami. Yang pertama mesti kita pahami adalah PPN itu naik dari 11% menjadi 12% teman-teman ya. Sudah tidak ada yang namanya PPN 11% murni itu sudah tidak ada. Oke? Tidak ada PPN 11%. Yang ada adalah PPN adalah 12% mulai tanggal 1 Januari 2025, teman-teman ya. Jadi bohong tuh Sri Mulyani kalau dia bilang PPN tidak naik itu bohong. Itu adalah pembohongan publik, pembodohan publik, teman-teman ya. Itu adalah framing untuk membodohi Anda semua. Yang benar adalah PPN-nya 12%. PPN itu naik dari 11 menjadi 12%. Itu clear dan semua orang ngerti kecuali Sri Mulyani yang sengaja mau bikin Anda tidak paham, teman-teman ya. Tetapi DJP sudah ubah sih. DJP sudah ubah narasinya menjadi apa gitu deh. Intinya mereka tidak lagi membuat narasi bahwa PPN tidak naik. Yang benar adalah nilai rupiah PPN itu tidak naik. Nah, itu ya, nilai rupiah PPN tidak naik. Sedangkan tarif PPN itu naik ya dari 11 menjadi 12%. Karena itu adalah perintah undang-undang yang mana Prabowo tidak mau membuat Perpu untuk melawan undang-undang. Gua juga nggak ngerti ya kenapa Prabowo segitu takutnya dia membuat undang-undang atau membuat Perpu untuk merubah undang-undang sudah ada sebelumnya. Mungkin gua nggak ngerti ya. Tapi Prabowo juga pengen jadi pahlawan untuk masyarakat ya. Dia pengen berpihak pada masyarakat, pengen menunjukkan bahwa dia berpihak pada masyarakat sehingga muncullah mekanisme yang aneh yang namanya PPN 12% dengan berbagai variasi. Oke. Nah, ini kita masih paham teman-teman bagaimana memahami cara hitung PPN. Ini model lama ya, ini metode lama ya. PPN itu adalah senilai yang warna kuning ini, tarif PPN dikalikan dengan DPP atas PPN. Itulah PPN terutang, gitu teman-teman ya. Jadi selama ini kita miss persepsi mengenai PPN. Kita tahunya PPN ya 11% dikalikan dengan harga jual. Yang benar adalah tarif PPN dikalikan dengan DPP atas PPN. Itu yang betul, teman-teman ya. Cara hitung PPN adalah tarif PPN dikalikan dengan DPP atas PPN. Oke? Nah, jadi cara yang normal adalah, cara lama nih, yang normal adalah 11% tarif PPN dikalikan dengan 100% kali harga jual. Jadi DPP dari PPN, DPP atas PPN, DPP untuk menghitung PPN adalah 100% dari harga jual. Sehingga gampang aja, 111% kalikan harga jual, selesai urusannya, gitu ya. Jadi selama ini normal aja kita nggak usah pusing selama ini teman-teman ya. Mari kita kasih contoh. Gimana dengan DPP nilai lain? Nah, DPP nilai lain atau namanya apa istilah tadi ya? Apa istilahnya adalah besaran tertentu ya. DPP nilai lain atau besaran tertentu. Contoh KMS. KMS adalah kegiatan membangun sendiri. Oke, sama teman-teman ya. Rumus PPN selalu sama, yaitu tarif PPN dikalikan dengan DPP atas PPN sama dengan PPh terutang. Yaitu 11% dikalikan. Nah, DPP-nya adalah 20% kalikan harga jual atau harga barang atau harga pembangunan dari kegiatan membangun sendiri tersebut. Sehingga PPN terutang dapatnya segitu. Contoh, membangun 500 juta. Oke, PPN-nya 11%. Kalikan DPP. DPP-nya adalah 20% dari nilai membangun 500 juta. Sehingga rumusnya yang lebih sederhana adalah 2,2% yang warna merah nih kalikan dengan 500 juta. Sehingga kita memahami bahwa harga nilai PPN KMS adalah 2,2%. Gitu teman-teman ya. Simpelnya adalah 2,2%. Oke. Kita lihat lagi contoh lain adalah nilai DPP lain atau besaran tertentu adalah ekspedisi atau freight forwarder atau kelompoknya itulah ya, di mana rumusnya sama nih. Rumusnya adalah tarif PPN dikalikan DPP atas PPN sama dengan PPh terutang. 11% dikalikan berapa DPP-nya? DPP-nya adalah 10% dari harga jual. Oke, 10% dari harga transaksi atau 10% dari harga kontrak. Oke, sama dengan PPh terutang. Nah,
PPN-nya 10% dikalikan berapa DPP-nya? DPP 10% dari 5 juta. Ini contoh ya. Contoh senilai kontrak 5 juta, maka DPP-nya 10% kali 5 juta, dapatlah 1,1% dari 5 juta. Sehingga kita memahaminya adalah 1,1%. Gitu teman-teman ya. Simpelnya adalah 1,1% kalau menggunakan DPP nilai lain untuk freight forwarder atau ekspedisi. Gitu teman-teman ya. Simpelnya seperti itu cara hitungnya kan. Sekarang yang warna hijau. Oke, ini adalah mulai 1 Januari 2025. Oke, kita lihat nih, DPP nilai lain. DPP nilai lain untuk KMS, contohnya ya. Sama rumusnya teman-teman ya, rumusnya sama, yaitu tarif PPN dikalikan dengan DPP atas PPN. Oke, nah tapi tarifnya berubah nih, yang warna biru. Tarifnya berubah, yaitu 12%. DPP-nya juga DPP masih sama ya. DPP-nya masih sama, yaitu 20% dikalikan harga jual, sama dengan PPN terhutang. 12% dikalikan dengan 20% adalah 2,4% kalikan dengan harga 500 juta. Oke. Jadi kita dapat memahami bahwa harga nilai PPN KMS adalah 2,4% mulai Januari 2025. Tadinya adalah ini 2,2%. Sekarang menjadi 2,4%. Oke. Tidak ada perubahan metode, teman-teman ya, hanya perubahan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Oke, sedangkan DPP-nya tidak berubah. Untuk barang-barang atau transaksi-transaksi yang sudah punya aturan khusus mengenai DPP nilai lain atau aturan khusus mengenai besaran besaran tertentu, itu tidak mengalami perubahan dari PMK 131 ini. Kemudian kita lihat DPP nilai lain untuk ekspedisi atau freight forwarder. Sama rumusnya ya, tarif PPN dikalikan DPP sama dengan PPN. Tarif PPN-nya 12%, sedangkan DPP-nya masih sama, 10% kali harga jual, sehingga dapat dipahami menjadi 1,2%, teman-teman ya. Jadi, DPP nilai lain atau besaran tertentu yang selama ini 1,1% berubah menjadi 1,2%. Sesimpel itu, tidak ada perubahan mengenai metode. Oke, PPN KMS yang tadinya 2,2% menjadi 2,4%. Sesimpel itu untuk memahami barang-barang atau transaksi yang memang sudah memiliki aturan khusus. Sekarang gimana kalau barang mewah? Kalau barang mewah, jadi PPN 12% itu dikenain atas semua barang, teman-teman ya. Jangan salah ya. PPN 12% dikenai atas semua barang. Tetapi khusus untuk barang-barang yang sebelumnya yang memang kena PPNBM, jadi barang-barang yang ada kena PPNBM itu sama rumusnya ya. Tarif PPN dikalikan dengan DPP sama dengan PPN terhutang. Tarifnya berubah 12%. Sedangkan DPP-nya masih sama, yaitu 100% dari harga jual. Oke? Jadi barang-barang yang kena PPNBM, maka PPN-nya yang selama ini 11% berubah menjadi 12%. Sesimpel itu ya. Jadi normal 12% kalikan harga jual. Simple ya. Ini contoh barang mewah kayak kapal pesiar lah, kemudian apalah gitulah. Maka PPN-nya itu adalah normal 12%. Simple, teman-teman ya. Gimana kalau barang lainnya? Nah, inilah yang berubah. Oke, inilah yang Prabowo bilang ada perubahan. Barang lainnya, contoh, harganya 10 juta. Oke, rumusnya selalu sama, teman-teman ya. Rumus PPN itu universal, yaitu tarif PPN dikalikan dengan DPP atas PPN, sama dengan PPN terhutang. 12% berubah nih ya, dikalikan dengan DPP. DPP-nya berubah, yaitu 11/12 kalikan harga jual. Ujung-ujungnya PPN-nya adalah 11% dari harga jual. Jadi, tarif efektif PPN adalah 11%. Gitu teman-teman ya, yang perlu Anda pahami ya. Tarif efektif PPN alias tarif yang ujung yang terakhir adalah sama, yaitu 11% dari harga jual. Tetapi jangan salah, bukan PPN-nya tetap 11% ya, tetapi PPN-nya sudah naik 12%. Hanya saja DPP-nya yang menggunakan rumus sekarang. Tadinya DPP itu adalah full 100% dari harga jual, sekarang DPP adalah 11/12 dari harga jual. Nah, jadi kita mesti pahami bahwa efektifnya PPN tetap 11%. Efektifnya ya, tetapi tarif PPN adalah 12%. Oke, DPP-nya yang diutak-atik. Nah, gimana dengan barang mewah yang digunggung? Ada dua kejadian nih ya. Barang mewah yang digunggung kan ada juga tuh barang mewah kalau jual kepada end user kan biar dia boleh menggunggung. Rumusnya sama ya. Tarifnya PPN, PPN adalah tarif PPN dikalikan dengan DPP ya. Nah, 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2025 itu 12% dikalikan dengan 11/12 sama dengan 11%, efektifnya 11%. Mulai 1 Februari 2025 itu menjadi
12% dikalikan, eh sorry ya, bukan 10% tetapi 100% harga jual. Oke, jadi efektifnya adalah 12%. Jadi buat barang-barang mewah itu normalnya adalah 12% mulai Februari. Tetapi yang Januari gue nggak tahu kenapa, mungkin karena ada masa penyesuaian ya, dia tetap menggunakan yang 11%. Yaitu menggunakan 12% dikalikan dengan DPP khusus, DPP nilai lain yang 11 per 12 kali harga jual. Mungkin ini untuk mengakomodir orang-orang yang belum merubah menjadi 12% kali kira-kira gitu ya. Nah, gimana dengan jual emas? Jual emas yang memang sudah ada aturan khusus PPN yaitu besaran tertentu. Nah, jawabannya adalah tetap sama, rumusnya adalah tarif PPN dikalikan DPP sama dengan PPN terutang. Nah, contoh nilainya 10 juta, maka dia 12% dikalikan dengan 15% kali harga jual. Ini kan sudah baku ya, ini sudah ada PMK khusus, sudah ada aturan khusus, sehingga DPP nilai lain atau besaran tertentu itu tetap sama. Yang berubah adalah tarif PPN-nya yang selama ini 11% menjadi 12%. Sehingga yang dulunya itu dia 1,65%, yang berasal dari 11% kalikan 15%, sekarang berubah menjadi 1,8% dari harga jual. Jadi tarif efektifnya adalah 1,8%. Kira-kira begitu ya cara hitungnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak ngerti, coba diulang lagi video ini. Oke? Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk barang-barang yang sudah pakai DPP nilai lain atau besaran tertentu itu tidak terpengaruh oleh PMK 131, dia tetap menggunakan metode lama, DPP nilai lainnya masih sama, besaran tertentunya masih sama, tetapi PPN-nya yang berubah menjadi 12%. Ini universal, ya. Semua PPN adalah 12% saat ini. Nah, teman-teman masih memahami ya, ada dua istilah yang berbeda nih. DPP atas PPN dengan DPP atas PPH adalah barang yang berbeda. Dulunya sama. Dulunya DPP atas PPN dengan DPP atas PPH itu sama, yaitu 100% dari harga jual. Sekarang berubah, ya. DPP atas PPN itu bisa saja 100% dari harga jual, bisa saja menggunakan DPP nilai lain, bisa menggunakan besaran tertentu, bisa juga 11 per 12 dari harga barang sesuai dengan PMK 131 2024. Sesimpel itu teman-teman ya. Memang agak rumit, tetapi ya seperti itulah negara kita ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah kan gitu ya, orang-orang begitu ya. Nah, DPP atas PPH itu berbeda. Ini tetap sama, yaitu 100% dari harga jual. Oke, jadi harga jual berapa, itulah DPP untuk menghitung PPH-nya, yaitu PPH 22, 23, 15, dan sebagainya. Oke, kemudian gimana dengan kode faktur? Nah, kode faktur kan selama ini DPP nilai lain itu menggunakan kode 040 atau 050. Gua juga belum yakin dan belum pasti jawabannya teman-teman ya. Tetapi yang kita pahami dari diskusi publik selama 1-2 hari ini tetap menggunakan 10, menggunakan 01 ya. Jadi yang selama ini menggunakan 01 tetap menggunakan 01. Tapi gimana teknisnya kita tunggu lagi deh. Karena websitenya Cortex belum bisa dibuka nih ya. Website Cortex belum bisa dibuka sehingga kita belum tahu bagaimana penerapan PPN khusus untuk yang barang-barang yang seperti ini, yang bukan barang mewah, tetapi menggunakan DPP nilai lain, tetapi bukan DPP nilai lain yang sudah diatur di undang-undang. Bagaimana? Nah, apakah 01 atau 04, 05? Pemahaman kita masih 01, tetapi kita tunggu ya aturan terbarunya atau di langsung teknis di korteksnya. Kemudian perlukah minta nomor seri 2025? Jawabannya tidak perlu teman-teman ya. Di tahun 2025 ini maksudnya buat faktur pajak ya. Untuk membuat faktur pajak yang tanggalnya tanggal 2025, nomor serinya sudah otomatis dibikin oleh sistemnya Cortex. Jadi kita tidak perlu minta nomor seri untuk faktur pajak yang akan dibuat untuk tanggal 2025. Tetapi kalau faktur pajak yang tanggal 2024 ya masih masih pakai nomor seri yang metode lama gitu ya. Kemudian website DJP online ya masih bisa dibuka, tetapi yang Cortex DJP masih belum belum bisa dibuka ya. Cortex DJP .pajak.go.id ini kalau aku klik masih belum bisa ya, masih error. Ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kayak masih down dan nanti DJP akan minta maaf seperti biasa ya, dan kita maafkan saja teman-teman ya, nggak usah diributin. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita bikin faktur pajak di Cortex? Jawabnya adalah kita tunggu website Cortex-nya belum ready ya, belum ada kabar dan bagaimana teknisnya belum tahu. Selama ini kan cuma simulator-simulator doang tuh. Bagaimana teknisnya kita tunggu saja mengenai Cortex-nya itu. Oke teman-teman ya, websitenya belum bisa dibuka.
Jadi intinya sih teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau lu jual barang yang tidak ada PPNBM-nya, maka total invoice lu masih sama nilainya. Oke, total invoice lu masih sama nilainya, cuman berubah di PPN naik 12%, tetapi DPP-nya turun. Tetapi ujungnya sama. Jadi harga barang lu tidak berubah. Harga barang teman-teman yang selama ini tidak pakai PPNBM seharusnya tidak berubah. Kecuali lu memang sengaja naikin harga, ya sudahlah. Gitu ya. Itu teman-teman ya, semoga terbantu. Kalau kurang paham coba diputar lagi video ini atau bisa nonton ke teman-teman yang lain ya. Karena memang agak rumit sedikit, tetapi nanti seiring berjalan waktu beberapa hari lagi kita akan terbiasa dengan cara seperti ini ya, teman-teman. Cara yang lebih rumit, memang negara Konoha itu kan punya dua prinsip ya. Satu, no viral no justice. Yang kedua, kalau bisa kami bikin sulit, kenapa mesti kami permudah? Kan gitu ya. Semua teman-teman, sampai jumpa lagi.